Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Oke, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube kesayangan kita, Dr. Gaho. Oke, seperti biasa sebelum nonton konten kali ini, mengingatkan kembali bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe, like, comment, and share supaya channel ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, kali ini saya akan sedikit bercerita tentang salah satu kasus dari pasien saya di klinik THT. Oke, kali ini temanya tentang hidung. Saya ceritakan sedikit tentang salah satu pasien saya. Jadi seorang ibu atau orang tua membawa anaknya yang berusia 3 tahun ke klinik THT dengan keluhan salah satu rongga hidungnya pilek sudah lebih dari 1 bulan. Oke, biasanya kalau anak pilek itu kan pasti akan keluar ingus di kedua lubang atau rongga hidungnya. Tetapi untuk kasus ini, kalau ada anak umur sekitar 2-4 tahun hanya pilek di satu sisi rongga hidung, saya pastikan anak tersebut terdapat benda asing di rongga hidungnya. Ya, benda asing di rongga hidung bisa bermacam-macam, terutama pada anak usia 2-4 tahun. Bisa busa, atau gabus, atau kertas, atau manik-manik, atau apalagi baterai, jam misalkan. Itu sering sekali. Tapi khusus baterai jam itu penanganannya harus ekstra cepat ya. Biasanya nggak sampai berhari-hari, pasti pasien sudah dibawa keluarganya atau orang tuanya ke klinik THT. Oke, kenapa rongga hidung pasien tersebut hanya keluar ingus di satu sisi hidung? Karena rongga hidung di salah satu sisi hidungnya tersumbat oleh benda asing, sehingga akan mengganggu istilahnya fungsi dari rongga hidung itu sendiri. Karena sudah berlangsung cukup lama, sekitar 1 bulan, makanya ingusnya akan tercium bau sekali. Oke, ya, bagi kami kasus seperti itu sudah biasa ya. Untuk penanganannya biasanya tidak terlalu sulit. Yang pertama kita lakukan, sekali lagi harus kita gali informasi dari orang tuanya. Tapi biasanya kalau sudah 1 bulan, orang tuanya kadang-kadang nggak tahu kalau anaknya memasukkan suatu benda asing ke rongga hidungnya. Kemudian biasanya pasien itu sebelum datang ke klinik THT sudah berobat ke beberapa tempat lain ya. Diobati, nggak sembuh, diobati lagi, nggak sembuh, diobati lagi, nggak sembuh, sehingga akhirnya pasien datang ke klinik THT. Oke, pada prinsipnya benda asing di dalam salah satu sisi rongga hidung itu harus segera dikeluarkan atau dievakuasi. Ya, caranya cukup mudah, tetapi yang paling penting namanya anak, apalagi usia antara 2-4 tahun, pasti tidak kooperatif. Sehingga langkah yang paling utama untuk penanganan ekstraksi benda asing di rongga hidung adalah fiksasi yang tepat anak tersebut sebelum dilakukan tindakan. Ya, jadi pastikan
tangannya pasien nggak gerak, kakinya nggak gerak, badannya nggak gerak, kepalanya nggak gerak, sehingga akan memudahkan kita untuk melakukan pengambilan benda asing tersebut dan mencegah untuk terjadinya komplikasi. Komplikasi yang paling sering terjadi biasanya adalah mimisan atau keluar darah setelah diambil benda asingnya, tapi itu pun jarang ya, tergantung benda asingnya. Ya, yang paling perlu diperhatikan adalah yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau yang dimasukkan itu benda asing jenis baterai, ya kita tahu bahwa baterai itu bersifat korosif. Jadi kalau baterai itu masuk ke dalam rongga hidung, dalam waktu 1 hari aja itu terjadi proses korosif yang begitu hebat pada rongga hidung. Bahkan beberapa pasien kalau terlalu lama benda asing baterai itu ada di rongga hidung akan menyebabkan hidung itu mimisan. Jadi biasanya pasien datang dibawa karena mimisannya. Sekali lagi belum tahu kalau di dalam salah satu rongga hidungnya itu ada benda asingnya. Ya, penanganan benda asing di salah satu rongga hidung, terutama pada anak-anak, sekali lagi harus dilakukan dengan tepat, cermat, ya. Khusus untuk baterai harus dilakukan dengan segera atau emergensi. Tidak boleh terlalu lama karena nanti akan merusak mukosa atau selaput lendir yang ada di rongga hidung. Oke. Setelah dikeluarkan benda asingnya harus dievaluasi lagi, ya, dibersihkan discasnya, dievaluasi rongga hidungnya apakah terjadi perlukaan atau tidak. Kalau memang ada terjadi perlukaan harus diberikan beberapa terapi medikamentosa, contohnya antibiotik atau beberapa obat simptomatis pereda gejala dari pasien. Ya, perlu dilakukan evaluasi beberapa hari setelah dilakukan tindakan untuk memastikan bahwa rongga hidung dari pasien tersebut tidak mengalami masalah. Oke, sekali lagi pesan untuk semua orang tua yang memiliki anak usia 2-4 tahun, ya, terutama paling sering terjadi pada range usia segitu. Ada sih beberapa yang ada usia 5-7 tahun, itu pun mungkin karena mungkin lagi bermain, nggak tahu gitu ya, memasukkan sesuatu ke rongga hidungnya. Oke, sekali lagi semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share supaya video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaho.